panjenengan Gus Rumail, panjenengan RA, nek panjenengan berkenan hadir atas undangan Kiai Maduddin, saya begitu ketemu panjenengan akan mencium tangan panjenengan dua-duanya bolak-balik, akan sungkem kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan Suntali Jiwo. Tentunya masih di channel Maret 27. Sahabat MDT dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, dan dimudahkan dalam segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Tuduhan-tuduhan pembenci pada zuriyah Nabi, tuduhan-tuduhan pemecah belah umat yang ditujukan kepada pendukung kajian ilmiah Kiai Maduddin Utsman Al-Bantani, yang ditujukan kepada orang-orang yang sependapat dengan Kiai Maduddin Utsman Al-Bantani, ini terus di framing seolah-olah yang mempertanyakan keabsahan nasabah Alawi ini dipersepsikan negatif sebagai gerombolan orang-orang pembenci zuriyah Nabi Muhammad SAW. Dan ini semakin gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kini mulai ada yang main fisik, main persekusi pengajian Kiai Maduddin Utsman Al-Bantani yang belum lama ini terjadi, ya. Dan sayangnya dari pihak pemerintah sendiri dan pengurus organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama seolah-olah membiarkan gaduh-gaduh masalah nasab ini terus berkembang liar. Bukannya memfasilitasi perbedaan pendapat ini agar masyarakat mendapatkan pencerahan, ya, agar masyarakat tidak terus berpendapat bahwa pendapatnya lah yang paling benar, dan tentunya agar polemik nasabah Alawi ini cepat selesai. Itu sebenarnya yang saya harapkan, dan saya pun yakin ya banyak yang sependapat. Yang saya sampaikan ini hanyalah bentuk kritikan kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait tentang permasalahan ini, khususnya kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di negeri ini. Seharusnya begitu, ya. Berikut ini akan saya tampilkan sebuah video yang menurut saya apa yang disampaikan beliau ini sangat-sangat bijak dalam menyikapi polemik nasabah Alawi ini. Tonton videonya, jangan di-skip agar tidak gagal paham, ya. Langsung saja kita simak videonya. Sangat kami pahami, sangat bisa kami mengerti kalau ada orang yang memberikan persepsi negatif kepada kami. Ya karena misunderstanding, atau bisa jadi dibangun dari informasi yang salah atau mungkin doktrin yang disalahkan. Sehingga mereka menganggap kami ini para pembenci habaib, kami ini orang yang hasad, hasud, dan iri kepada mereka. Dan kami sampaikan, saudaraku yang baik, itu salah. Salah. Kami biasa-biasa saja. Dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berubah dengan para habaib. Adapun apa yang kami lakukan selama ini itu semata-mata hanya mendukung hasanah ilmu pengetahuan. Sebab selama ini kita ini dibangun kepercayaan kepada para habaib sebagai zuriyah Nabi, itu kan berdasarkan husnudzon, berprasangka baik, yang belum pernah kita membuka kitab-kitabnya tentang kebenarannya. Sehingga atas sukroh, atas kemasyhuran mereka, popularitas mereka, sudah ghalibnya mereka dianggap sebagai zuriyah Nabi, kita ikut menganggap itu. Padahal sekarang sudah tahun 2023, kita masuk di era milenial. Mestinya begitu kita mendengar ada seseorang yang menyampaikan hujah yang jelas, bayinah yang nyata, bukunya ada, referensinya ada, kitabnya ada, literaturnya ada, manuskripnya ada, yang mengatakan bahwasanya ternyata Pak Alawi ini tidak terkonfirmasi kepada Kanjeng Rasulullah SAW nasab mereka. Nah itu kita kaji kebenarannya, kartasnya. Jadi kalau kita mendukung Kiai Maduddin itu bukan berarti 100% membenarkan, bukan. Makanya kami sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kiai Maduddin atas inisiatif beliau mengundang Gus Rumail Abbas, mengundang RA langsung tanpa mediator untuk bertemu dengan beliau.
Saya sangat berharap bisa ketemu supaya kita semua dapat tercerahkan dengan hasanah ilmu ini. Harus ya, supaya orang tidak menyangka kita benci kepada mereka. Apa alasan kita membenci mereka? Bahkan kalau di antara orang yang salah pasti ada aja kan oknum-oknum yang salah itu. Maka kewajiban kita ini adalah memberikan jalan petunjuk sampai mereka mendapatkan hidayah kembali kepada jalan yang benar, bukan membenci pribadinya, bukan membenci personalnya, bukan. Apalagi hasad, hasud dan iri. Kalimat dari mana itu? Bisa dipahami ya? Sekali lagi kami ini mendukung hasanah ilmu atas apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin karena bukan berdasarkan omongan doang, bukan berdasarkan cerita, dongeng, tahayul, bukan, tapi beliau datang dengan membawa kitab, membawa bukti, kita pelajari. Oh iya, ini mesti kita kaji bersama. Itu yang dari kemarin-kemarin kami harapkan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bukan mengatakan kita ini goblok, wes pokoknya gak usah takut-takut dalil, melok wae karo guru-guru kita. Nggih, leres, boten salah niku. Bertahun-tahun kita lakukan itu. Tetapi jangan juga salahkan kami. Kalau kami ini coba-coba untuk membuka bayinah hujah yang ada, kemudian timbullah pertanyaan-pertanyaan di belakang. Kalau mereka tidak terkonfirmasi, berarti selama ini bagaimana? Atau kalau mereka terkonfirmasi, berarti apa yang harus lebih bagus dilakukan oleh masyarakat untuk mensikapi ini. Nah, terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi itu kan membutuhkan kajian yang melibatkan banyak orang. Minimal ada RA. Syukur-syukur Gus Rumel Abbas sebagai orang yang sangat concern, sangat fokus, bahkan kemarin sampai menjelajah kemana-mana, mencari bukti, mencari hujah, mencari manuskrip atau kitab untuk menyanggah atau untuk bahan diskusi terhadap Kiai Maduddin. Saya apresiasi perjuangan beliau, Rumail Abbas ini. Nggih. Paham ya? Nah ini saya berikan apresiasi panjenengan Gus Rumail, panjenengan RA. Nek panjenengan berkenan hadir atas undangan Kiai Maduddin. Saya begitu ketemu panjenengan akan mencium tangan panjenengan dua-duanya bolak-balik, akan sungkem kepada panjenengan. Asal mau hadir saja ya, asal mau hadir saja. Karena ini bentuk apresiasi betapa saya ingin ini segera tercerahkan, segera menemui jalan yang jelas itu. Tidak ngambang seperti sekarang ini. Akhirnya kan orang di framing sehingga timbul satu dengan yang lain saling membenci. Ada pengajian lalu didatangi dengan gerombolan orang-orang yang mendemo untuk dibubarkan. Apa alasannya kalau bukan didasarkan kepada misunderstanding, pemikiran yang salah? Dan kalau pemikirannya benar mah nggak mungkin. Pengajian yang tidak ada unsur-unsur negatifnya, yang tidak ada unsur saranya, yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah yang sah dibubarkan. Itu kan melanggar KUHP pasal 175, bisa dipidana setahun itu. Bisa dipahami ya, kan saudaraku yang budiman. Agar generasi kita hingga yang akan datang ini semua tercerahkan. Kebenaran itu mesti diungkapkan walau pahit. Tugas kita adalah mendorong kebenaran, memberikan fasilitas kepada orang-orang yang sedang menyuarakan kebenaran agar kebenaran itu menemukan jalannya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Beliau adalah Kiai Abdul Razak, ya, Kiai Abdul Razak, Rais Am Forum Dzurriyyah Wali Songo Al Jawi Indonesia. Apa yang beliau sampaikan ini sangat-sangatlah bijak dalam menyikapi perihal gaduh masalah nasabah alawi ini. Beliau dengan secara jelas dan gamblang menjelaskan bahwa apa yang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini dalam hal kajian nasab, ya, yakni melakukan penelitian nasabah alawi yang menurut beliau tidak terkonfirmasi ke Rasulullah SAW, bukanlah bentuk kebencian kepada dzurriyyah Nabi ataupun untuk perpecahan umat, ya. Akan tetapi ini adalah sebuah kajian ilmu, sebuah kajian ilmu untuk mencerdaskan umat, untuk memperbanyak hasanah ilmu. Apa yang beliau sampaikan sudah sangat jelas. Beliau berharap adanya pertemuan antara pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan pihak Robitoh Alawiyah untuk diskusi, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Orang yang berotak sehat
berakal waras pastilah setuju dengan apa yang beliau sampaikan di video tadi ya. Dan saya pun berharap semoga polemik nasab ini segera berakhir ya dengan damai tentunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.